Bab 271. Yan Hai, penatua dari Sekte Changhai memandang Master Sekte dari Sekte Jian sambil tersenyum, dan bertanya, saya telah mendengar bahwa Yan Hai ini adalah cucu dari penatua agung dari Sekte Jian. Dia memiliki bakat yang luar biasa, dan ilmu pedangnya yang muda dan tampan benar-benar luar biasa. Mengapa Anda tidak melihatnya hari ini? Penatua Agung Sekte Jian, dia telah lama meninggal, jadi Tuan Jianzong secara pribadi merawat Yan Hai untuk tumbuh dewasa. Itu sebabnya Yan Hai tahu cara menggunakan ilmu pedang yang tajam dan kuat sebelum bergabung dengan Jianzong. Mendengar ini, Master Jianzong menoleh untuk bertanya kepada murid-muridnya. Kemudian dia menjawab, anak Yan Hai tidak enak badan dan telah kembali untuk beristirahat. Karena kamu, Changhai Zong, ingin bertemu, biarkan Yan Hai datang. Tidak, Gu Suying tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia ekspresinya bingung sesaat, meskipun dia bersembunyi dengan cepat, dia masih terlihat oleh Changhai Zong dan Jianzong. Menghadapi mata semua orang yang memandangnya, Gu Suying dengan tergesa-gesa menjelaskan, karena Yan Hai sakit dan tidak nyaman, tidak perlu memanggilnya. Ketika dia beristirahat, itu akan sama ketika kita melihatmu besok. Tetua, kamu adalah benar. Benarkah? Gu Suying menoleh dan menatap Sekte Changhai yang lebih tua dengan penuh harap. Mereka tidak boleh diizinkan pergi ke Yan Hai. Setelah tebakannya benar, itu akan diungkapkan kepada Yan Hai. Dia ingin melindungi Yan Hai, mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Ada juga Ye Xingjun, mereka adalah orang-orang Junjiu, dan dia harus membalas Junjiu karena telah menyelamatkan hidupnya. Gu Suying tahu bahwa dia terlalu banyak bereaksi dan terlihat terlalu curiga. Dia buru-buru menambahkan, kami tidak terburu-buru, kan? Changhai Zong yang lebih tua memandang Gu Suying dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa, dan Tuan Jianzong berkata, pergi dan panggil Yan Hai. Sudah berakhir, tanda seru, wajah Gu Suying menjadi pucat. Ketika murid dengan cepat kembali dan mengatakan bahwa Yan Hai tidak ada di ruangan, mata tajam para penonton menatap Gu Suying lagi. Tetapi mereka tidak perlu menginterogasi Gu Suying, murid yang kembali untuk melapor mengatakan bahwa Yan Hai telah melihat Zuo Qiu, Master Sekte Jianzong segera bangun. Dengan wajah muram, dia berkata, dekrit Jianzong atas dan ke bawah, sekte ini ingin segera mengetahui keberadaan wakil raja. Petik 2, ya, Gu Suying, apa yang kamu tahu? Tetua Changhai Zong menatap Gu Suying dengan dingin dan bertanya. Gu Suying menundukkan kepalanya dan terus menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya hanya tahu bahwa Yan Hai tidak ada di rumah, dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Petik 2, benarkah? Ya, Gu Suying tidak akan pernah berani berbohong kepada yang lebih tua, pergi untuk membantu menemukan wakil Master Sekte Zuo benar. Gu Suying berkata dengan hati-hati, jangan berpikir untuk pergi kemanapun. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda ingin memberitahu Yan Hai? Ini adalah periode yang luar biasa, dan Zuo Qiu adalah pawai malam, yaitu musuh kita. Jika dia menyerahkan Junjiu untuk mengaku bersalah, kami saya masih bisa memaafkannya. Jika dia ingin membantu Junjiu, bahkan jika dia adalah wakil penguasa Jianzong, seluruh Jianzong tidak akan melepaskannya, apalagi saya, Changhai Zong. Dari Changhai Zong berkata, Gu Suying mau tidak mau membalas, tapi Junjiu bukan musuh kita, dia menyelamatkan murid-murid Jianzong dan Changhai Zong di kompetisi besar Wuzong. Pop, tanda seru, Gu Suying dikirim terbang dengan tamparan, dan jatuh ke tanah dengan keras, wajahnya merah dan bengkak seketika, dan ada bekas darah yang menetes dari sudut mulutnya. Penatua dari Sekte Changhai berkata dengan marah, tolong. Jun Yunsui, murid langsung dari Master Sekte Jianzong, meninggal di Tian Wuzong, dan saya, Penatua King dari Changhai Zong, juga meninggal di Tian Wuzong. Ada banyak murid elit, Tian Wuzong dan Junjiu adalah orang berdosa, dan mereka harus membayar untuk hidup mereka. Adapun kamu, jika kamu sangat peduli tentang Junjiu yang menyelamatkan hidupmu, maka keluarlah dari Changhai Zong, seorang pengkhianat. Bibir Gu Suying bergetar, gemetar, dia menutupi pipinya yang merah dan bengkak dan menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Semua orang di Jianzong sedang mencari Zuo Qiu, tetapi mereka belum mengetahuinya. Di ruang rahasia, Junjiu mengulurkan tangan untuk mengambil satu set senjata tersembunyi berbentuk anak panah untuk dilihat. Ketika Zuo Qiu melihatnya, dia segera berjalan untuk memberikan pengenalan mendetail kepada Junjiu. Zuo Qiu, ini adalah anak panah daun willow.
bentuknya seperti daun willow dan tipis serta tajam. Bahkan jika Anda bukan seorang guru spiritual, selama Anda tahu cara menembak dengan baik, Anda dapat mengerahkan kekuatan yang besar. Jun Jiu mengangguk, meletakkan anak panah daun willow dan melihat sebuah buku perkamen yang tebal. Zuo Qiu berkata, ini adalah teknik yang telah dipraktikkan sang jenderal. Itu sombong dan ganas, sangat kuat, tapi tidak cocok untuk seorang gadis seperti tuan muda untuk berlatih. Jun Jiu membukanya dan melihatnya, lalu meletakkannya itu kembali. Zuo Qiu memperhatikan Jun Jiu melihat mereka masing-masing, dan tahu bahwa Jun Jiu sedang mencari harta karun yang mungkin ada di sini. Jadi kecuali perkenalan, Zuo Qiu tidak membuka mulutnya dan bahkan bernapas dengan sangat ringan, agar tidak untuk mempengaruhi Jun Jiu. Mendering, suara renyah bergema di ruang rahasia. Jun Jiu menunduk. Saya melihat Xiao Wu mengeluarkan bola emas kecil dari bawah lemari, dan ada suara dentang ketika sesuatu menggelinding ke dalam. Xiao Wu berlarian di ruang rahasia dengan bokongnya dan mengejar bola. Sudut mulutnya melengkung, Jun Jiu meliriknya dengan sayang. Menarik pandangannya, dia terus melihat banyak hal di ruang rahasia. Sejauh ini dia belum menemukan apapun yang dapat menarik tawanan langit. Tapi dia telah memeriksa dua rumah harta lainnya yang dijaga oleh He Sang dan Zuo Qiu. Tidak ada yang memenuhi syarat. Dia takut dia akan melewatkannya, jadi dia menyeret Mo Yue untuk menontonnya bersama. Pada akhirnya, Mo Yue menjawab dengan angkuh dan menjijikkan, semuanya sampah. Jika tidak di sini, lalu di mana? Apakah tersembunyi di rumah harta karun yang dikosongkan oleh tahanan? Itu akan buruk, mendering. Bola emas menggelinding ke kaki Jun Jiu, dia membungkuk untuk mengambilnya dan melemparkannya ke tangannya. Xiao Wu segera terbang dan menggosok kaki Jun Jiu dengan gembira, mengeong pelan. Kucing tidak memiliki ketahanan alami terhadap bola kecil, dan sepasang murid kucing besar sangat ingin bermain dengan Jun Jiu. Sambil tersenyum penuh perhatian, Jun Jiu mengangkat tangannya dan hendak membuang bola emas itu. Saat dia mengangkat tangannya, sesuatu di dalam menarik perhatian Jun Jiu. Jun Jiu menarik tangannya dan melihat bola emas di tangannya. Dia memandang Zuo Qiu dan bertanya, apa ini? Bukankah ini mainan milik Xiao Wu? Zuo Qiu tampak kosong, jelas tidak tahu apa itu. Melihat reaksinya sepertinya tidak palsu, mata Jun Jiu berkilat kaget. Meo, Xiao Wu memiringkan kepalanya dengan ragu. Saya tidak mengerti mengapa Jun Jiu tidak memainkannya tiba-tiba, tetapi malah mulai melihat bola emas kecil itu. Xiao Wu melihat sekeliling, menggerakkan cakarnya dan melompat kerak, dan berjalan ke sisi Jun Jiu dalam beberapa langkah, hanya membungkuk dan menyentuh bahu Jun Jiu dengan kepalanya. Ketika Xiao Wu melihat bola emas dari jarak dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk menginjak rak secara naluriah. Secara impulsif ingin menerbangkan bola emas untuk dimainkan. Hanya melihat Jun Jiu mengukurnya dengan sangat hati-hati, Xiao Wu merasa sedih dan tenang. Ketika saya kesal karena mainan itu hilang, saya mendengar Jun Jiu menanyakannya, Xiao Wu, di mana kamu menemukan benda ini? Meo, sini. Xiao Wu melompat turun, naik ke atas sebuah kotak dan menepuknya, menunjukkan bahwa Jun Jiu ada di sini. Zuo Qiu melihatnya, dan segera pergi untuk mengangkat kotak itu. Tidak ada yang salah dengan tanah. Tetapi Zuo Qiu secara tidak sengaja menemukan lubang di bawah kotak. Ternyata bola emas jatuh dari lubang yang pecah ini. Yang aneh adalah setelah Zuo Qiu membuka kotak itu dan mengeluarkan batu roh di dalamnya, dia tidak melihat adanya lubang. Jun Jiu, kotak ini memiliki kompartemen. Bab 272. Begitu Jun Jiu selesai berbicara, petir Xiao Wu menyerbu dan mengangkat cakarnya yang tajam untuk mencakar kulit pohon. Segera, 3 goresan pecah di bagian bawah kotak, dan Jun Jiu mengeluarkan ketiga goresan itu. Kompartemen mudah dipisahkan untuk membuka lapisan bawah. Benar saja, ada lubang di bagian bawah, tempat bola emas itu jatuh. Setelah bola emas jatuh, masih ada surat terlipat di dalamnya. Zuo Qiu sangat gembira, dan buru-buru berkata, ini pasti surat pribadi yang ditinggalkan oleh jenderal dan istrinya untuk tuan muda. Surat yang ditinggalkan oleh Jun Minye dan yang lainnya. Dibandingkan dengan Zuo Qiu yang begitu bersemangat, sikap Jun Jiu lebih dingin dan tenang. Dia mengambil surat itu dan membukanya, alisnya sedikit terangkat. Saya hanya melihat 2 baris pendek dalam surat itu. Surat itu berkata, ini adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh ibumu, simpan dengan hati-hati, dan jangan pernah jatuh ke tangan orang lain. Petik 2, Meo. Xiao Wu memanjat rak dan melihat 2 baris kata ini.
Ini hilang. Dia bahkan tidak mengatakan apa bola emas ini atau apa fungsinya. Anda setidaknya harus memberitahu mereka nama mereka. Apakah ini benar-benar peninggalan Ibu Junjiu kepada Junjiu, dan bukan hanya lelucon? Xiao Hu tidak dapat menahan diri untuk mengeluh, Tuan, apakah ini berarti Anda harus melebur bola emas ini menjadi emas dan menggunakannya sebagai uang? Mel gelombang, saya tidak begitu mengerti apa yang dipikirkan ibu pemilik aslinya. Junjiu tidak jawab, dia mendongak. Dia mengguncang bola emas dengan tangannya, dan suara dentang terdengar di dalam. Ada sesuatu di sini. Melihat tindakan Junjiu, Zuo Qiu memiliki ekspresi yang sangat rumit. Mungkinkah ini harta yang ditinggalkan untukmu oleh jenderal dan istrinya? Ini yang diinginkan tahanan. Memang lebih. Mungkin apa yang diinginkan tahanan bukanlah bola emas, tapi apa yang ada di dalamnya. Junjiu memandangi bola emas itu. Bola emas sebesar kepalan tangan bayi, seluruh tubuhnya halus dan berkilau, dan terdapat celah kecil berlubang di tengah lingkaran. Saya tidak tahu ukiran apa itu, tetapi melalui cahaya yang redup, saya bisa melihat sedikit bayangan gelap di dalamnya. Junjiu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dia ingin membuka bola emas, tetapi ternyata itu tidak mudah. Bola emas terlihat seperti emas di luar, tetapi sebenarnya jauh lebih sulit untuk disentuh. Junjiu telah berlatih ke tingkat ketiga dari teknik pemurnian tubuh, tetapi dia tidak dapat meninggalkan satu pun tanda pada bola emas meskipun dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mencoba yang terbaik. Saya berbalik dan melihat sekeliling, tetapi saya tidak menemukan tempat di mana saya dapat berbicara. Aneh, apa tujuan ibu pemilik aslinya meninggalkan bola emas sekecil itu? Tidak ada petunjuk cara membukanya. Saat dia sedang berpikir, Wang Qian dan yang lainnya tiba-tiba mendengar teriakan dari luar. Wajah Zuo Qiu menjadi gelap, ada situasi. Tuan muda, saya akan keluar dulu dan melihat-lihat. Setelah selesai berbicara, Zuo Qiu segera berbalik dan bergegas keluar dari ruang rahasia, meninggalkan Junjiu dan Xiao Hu masih diam di tempat. Junjiu tidak tinggal di sana, dan tidak ada orang lain di ruang rahasia. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia memasukkan semua barang ke dalam ruang cincin yang diberikan Mo Yue padanya. Kemudian dia berbalik, Xiao Hu sudah pergi. Meong gelombang. Ketika Junjiu dan yang lainnya keluar, Wang Qian sudah memberitahu Zuo Qiu tentang situasinya, dan wajah Zuo Qiu sangat jelek. Dia menoleh untuk melihat Junjiu. Tuan muda, tolong segera tinggalkan Jianzong. Yan Hai tercengang saat mendengar Zuo Qiu memanggil Junjiu. Tuan kecil, bagaimana mungkin tuan muda itu adalah Junjiu? Bukankah itu Jun Yunsui? Junjiu, apa yang terjadi? Jianzong sedang mencari wakil Susrain. Aku tidak tahu apakah kita telah terungkap. Tapi untuk amannya, aku akan segera mengirimmu turun gunung. Yan Hai pulih dan menyembunyikan kengeriannya. Dia buru-buru buka mulutmu dan katakan. Zuo Qiu terlihat lebih cemas. Meskipun Jianzong belum menemukan tempat ini, itu hanya masalah waktu. Semakin cepat Anda pergi, semakin aman. Zuo Qiu segera mengatupkan tangannya memberi hormat, dan berkata, Tuan muda, saya akan mengalihkan perhatian Jianzong. Anda mengambil kesempatan ini untuk turun gunung. Petik 2. Oke, Junjiu mengangguk. Mereka segera dibagi menjadi dua kelompok. Zuo Qiu sendiri pergi untuk mengalihkan perhatian Jianzong, sementara Yan Hai membawa Junjiu dan yang lainnya menuruni gunung melalui rute lain. Wang Qian bertanya kepada Yan Hai dengan waspada mengapa dia tidak kembali dengan cara yang sama. Yan Hai buru-buru menjelaskan, jalan asli melewati bagian dalam Jianzong, dan sekarang kita pasti akan bertemu dengan murid-murid Jianzong. Begitu kita dihentikan, kita tidak akan bisa pergi. Jalan ini lebih bias, dan sedikit orang tahu itu. Namun, hanya berjalan, keluar kisaran sekte dalam Jianzong belum sepenuhnya hilang, dan semua orang berhenti. Jun Xiaolei menggertakkan giginya, Yan Hai, apakah ini yang kamu katakan tidak diketahui banyak orang? Di depan mereka, seorang pria parubaya membelakangi mereka dengan obor di tangannya. Pria itu berbalik dan melihat ke atas, matanya setajam elang. Dia menatap Yan Hai dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Yan Hai, kamu sangat mengecewakanku. Benzong, ini adalah pria parubaya yang ternyata adalah penguasa sekte pedang. Ups, tubuh Yan Hai menjadi kaku, dan dia menatap Master Sekte Jian dengan tidak percaya. Dia membuka mulutnya, kenapa kamu di sini? Para murid di sekte mengatakan bahwa kamu telah melihat Zuo Qiu, tetapi kamu tidak dapat menemukannya di pencarian lain.
Sekte ini mengira kamu pasti akan pergi ke sini. Jalan rahasia ini, tetapi sekte ini akan memimpin Anda secara pribadi. Pernahkah Anda ke sini? Apakah Anda lupa? Tuan Jianzong memandang Junjiu dan yang lainnya lagi, dan dia tidak punya pilihan selain mengambil obor dan menyebarkannya ke depan dalam redup malam. Selain Yan Hai, ada juga seorang pria dan dua wanita. Di antaranya, penampilan gadis berbaju ungu itu bisa dibilang memukau. Meski masih muda di awal kuncup bunga, ia begitu cantik dan mempesona di dunia. Mata Master Sekte Jianzong bersinar dengan takjub, dan segera dia mengingat sesuatu dalam sekejap. Hahaha, jika prediksi saya benar, Anda adalah adik perempuan dari Tianwu Zongqingyu, Junjiu, kan? Anda jauh lebih cantik dari potret, sehingga saya tidak mengenali Anda sekilas. Anda tidak bersembunyi di langit Wuzong, beraninya kamu mengirimkannya ke pintumu. Penguasa Jianzong mengaitkan bibirnya dengan bersemangat, tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Karena kamu dengan patuh mengirimkannya ke pintumu, maka aku akan terimalah dengan senyuman. Sovereign, Yan Hai berdiri di depan Junjiu. Di depannya, dia berteriak, Master Sekte, berhenti. Junjiu tidak bersalah, dan dia menyelamatkan kami. Kenapa kamu tangkap Junjiu? Bukankah kamu mengatakan bahwa murid-murid Jianzong itu lurus dan lurus? Bagaimana kami bisa membalas kebaikan dan balas dendam kami? Kami akan menangkap Junjiu dulu dan kemudian berurusan denganmu nanti. Master Sekte Jianzong berjalan menuju Junjiu. Yan Hai berdiri di depan Junjiu dengan keras kepala dan tetap tidak bergerak. Di belakangnya, ada Jun Xiaolei dan Raja Hitam Qiang melindungi Junjiu dari kiri ke kanan. Dia mendengar Wang Qiang memohon pada Junjiu dengan suara rendah, Paman, Master Jianzong adalah guru spiritual tingkat 9, kita tidak bisa mengalahkannya Paman. Biarkan aku meledakkan diri, tahan dia dan pergi. Apa? Wang Qiang bersedia meledakkan dirinya untuk Junjiu. Betapa pedulinya rasa hormat yang dia pilih untuk melindungi Junjiu dengan nyawanya. Tersentuh sejenak, Yan Hai menggertakkan giginya dengan erat. Dia mendengar Junjiu mencibir lagi, dan berkata, aku bisa mengusir guru spiritual agung Hong Ying. Tapi apakah aku masih takut pada guru spiritual tingkat 9? Begitu langkah kakinya berhenti, Master Jianzong jelas mendengar Jun kata-kata Ji. Kecurigaan dan kewaspadaan melintas di wajahnya, menatap Junjiu dengan ekspresi berkedip. Apakah sebenarnya Junjiu yang melukai penjara Tian Hong Ying? Bab 273. Serangan tahanan surgawi pada Santian Wuzong berjalan lancar pada awalnya. Tetapi pada akhirnya, itu ditolak oleh seseorang. Tidak hanya itu, hanya Hong Ying yang melarikan diri dari tahanan langit, tetapi dia juga terluka parah. Mendengar berita itu, semua orang sangat terkejut. Hong Ying adalah seorang spiritualis hebat, siapa yang bisa menyakitinya? Sekarang Junjiu berkata bahwa dia menyakiti Hong Ying. Setelah terkejut, Master Jianzong dengan cepat menyadari bahwa reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Marah pada kewaspadaan dan ketakutannya barusan, Master Sekte Jian memelototi Junjiu dan berkata, ini konyol. Junjiu, apakah menurutmu Master Sekte ini akan mempercayaimu ketika kamu mengatakan ini? Kamu hanya roh tingkat keempat. Suara itu berhenti. Tiba-tiba, murid-murid guru Jianzong tiba-tiba mengerut. Junjiu sebenarnya adalah guru spiritual tingkat 4. Berapa usianya? Paling banyak 15, ternyata menjadi guru spiritual tingkat 4. Bakat mesum dan menakutkan seperti itu, jika Junjiu diberi waktu dan kesempatan, betapa mengerikannya tumbuh dewasa di masa depan. Bunuh dia harus dibunuh, dan dia tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa dan menjadi masalah serius bagiku. Dengan tatapan tajam di matanya, Master Jianzong menghunus pedangnya dan membunuh Junjiu. Aura pembunuh itu keras dan menakutkan. Sekarang dia tidak akan menangkap Junjiu, tapi membunuhnya. Paman kecil, hati-hati, teriak Wang Qiang. Saat dia berbicara, embusan angin bertiup di depan matanya. Wang Qiang melihat Junjiu berinisiatif untuk menemui Master Sekte Jianzong, dan mereka tidak dapat mengejar dengan kecepatan itu. Wang Qiang, paman kecil. Itu adalah guru spiritual tingkat 9, yang terkuat dari 5 sekte, penguasa sekte pedang. Mengapa paman kecil itu menyambutnya? Tersedak, pedang tajam itu jatuh dengan tatapan membunuh, dan Master Jianzong menunjukkan keganasan dan sarkasme di wajahnya, di luar kendalinya. Namun, pada saat berikutnya, mata Master Sekte Jianzong membesar luar biasa. Saya melihat bahwa Junjiu berbalik, lebih cepat dari pedangnya.
Dengan mudah menghindarinya, Bai Yue mengayunkan pergelangan tangannya ke atas dan menyerang secara horizontal. Kedua pedang itu bertabrakan, bang. Keduanya mundur, wajah Jun Jiu dingin dan sembrono, tetapi Tuan Jianzong penuh dengan kengerian. Kekuatan yang sangat kuat, pergelangan tangannya sedikit gemetar, dan kekuatan benturan barusan membuatnya merasa sakit. Master Jianzong terkejut, ini adalah pelatihan tubuh tingkat ketiga. Apakah Jun Jiu cabul? Di usia yang begitu muda, ia bahkan mencapai level ketiga dalam latihan tubuh. Untuk membunuhnya, pelaku kejahatan seperti itu harus dicekik sampai mati di buayan. Jika tidak, di masa depan, akankah Jun Jiu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia membalas dendam? Tatapan membunuh berkumpul di matanya, dan Tuan Jianzong sekali lagi menikam Jun Jiu dengan pedangnya. Kali ini dia akan lebih cepat dari Jun Jiu, dan dia tidak akan pernah membiarkannya menghindarinya lagi. Melihat dengan dingin pada Master Sekte dari Sekte Pedang yang bergegas lagi, Jun Jiu tiba-tiba menatap ke langit. Bulan keluar dari awan gelap, bersinar terang dan lembut. Mengangkat tangan dan pedangnya, Jun Jiu menghadap ke sisi bulan. Bai Yue membiaskan cahaya pedang dan memancarkan mata Master Sekte Jianzong. Tuan Jianzong tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutupinya, dan ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, angin dingin menerpa wajahnya dengan niat membunuh. Master Sekte Jianzong membuka matanya dan melihat bahwa Jun Jiu sangat dekat dengannya. Dia memiliki belati hitam tajam di tangannya, puff. Pergelangan tangannya sangat sakit, dan Yu Ying membuka luka mengerikan dari pergelangan tangan ke lengan Master Sekte Pedang, dan dagingnya dibalik untuk memperlihatkan sedikit tulang. Master Sekte Jianzong kesakitan, jalang. Jun Jiu Lightning mundur dan berteriak pada Jun Xiaolei dan yang lainnya, pergi. Dia ingin mengusirnya, tetapi dalam sekejap, dia mulai dari lukanya, dan kemudian separuh tubuhnya mati rasa, dan serangan itu mengancam segera. Tuan Jianzong mati rasa dan tidak bisa bergerak. Beracun. Tuan Jianzong melihat luka di pergelangan tangannya dengan takjub, Jun Jiu masih bisa menggunakan racun. Ngomong-ngomong, dia masih seorang apoteker, menakutkan. Apakah dia masih manusia? Bagaimana bisa semuanya? Kakak ke-9, Tuan Jianzong tidak mengejarku. Jun Xiaolei melihat ke belakang dan berbicara. Jun Jiu, dia telah diracuni, dan dia tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Tapi dia adalah guru spiritual tingkat 9, jadi aku khawatir dia tidak akan bisa menjebaknya terlalu lama. Sekte Pedang memiliki niat pedang yang kuat. Jun Jiu mencakar Master Jianzong dengan racun di bayangan, sehingga racun itu bisa masuk ke tubuh utama Jianzong secepat mungkin, sehingga mereka bisa pergi. Jika Anda tidak pergi, para pengejar akan menyusul. Master Sekte, para tetua dari Sekte Jian memimpin murid-murid mereka untuk bergegas, dan melihat bahwa Sekte Master Jian tidak bergerak, wajahnya menjadi pucat dan hitam. Itu diracuni pada pandangan pertama, dan semua orang terkejut. Tuan Jianzong, siapa yang bisa meracunimu? Tetua Chang Haizong mengikuti dan bertanya dengan heran. Tuan, wajah Jianzong sangat jelek, dia mengertakkan gigi dan berkata, mengejar. Jun Jiu ada di Jianzong saya. Jika Anda mengejarnya, Anda harus membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Kejar, cepat, segera semua orang mengejar mereka, hanya menyisakan 2 orang untuk mengurus Master Sekte Jianzong. Dalam perjalanan menuruni gunung, Jun Jiusan berada di depan, memegang kerah baju Yan Hai di tangannya. Apakah ada jalan keluar lain? Tidak, ada tebing lain tidak jauh di depan. Kita hanya perlu menghancurkan jembatan kayu itu setelah kita menyeberanginya. Kita akan aman jika mereka tidak bisa mengejar kita. Yan Hai ditangkap oleh kerah, sulit untuk berbicara. Wang Qiang, paman kecil, apakah kita masih bisa mempercayainya? Mungkin dia membuat kesepakatan dengan penguasa Jianzong untuk menangkap kita di sana. Yan Haigang ingin membantah dan membela, tetapi Jun Jiu berkata selangkah lebih maju darinya, dia dan Jianzong Suzerain tidak berada dalam kelompok yang sama. Tetapi jika dia berbohong kepada kita, aku akan kram dan mengulitinya sendiri. Nada dingin dan tanpa emosi membuat Yan Hai gemetar. Dia juga melihat Wang Qiang, Jun Xiaolei, dan Xiao Wu menatapnya dari belakang. Jika dia benar-benar berbohong kepada mereka, mereka akan mengambil inisiatif untuk memberikan pisaunya. Melihat tebing dan jembatan kayu di depan, Jun Xiaolei dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Namun, Xiao Wu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Hewan memiliki indera yang tajam.
Jun Jiu juga mengetahuinya kemudian. Para prajurit yang mengejar menyusul, dan masih banyak orang. Jun Jiu membuang Yan Hai, berhenti dan berbalik memegang pedang. Dia berkata dengan dingin, "Kamu duluan." Petik 2. Tidak, paman kecil, kamu duluan. Saudari Jiu, duluan. Ayo hancurkan punggungnya. Jun Jiu berkata dengan dingin bersandar pada mereka. Dia berbicara dengan kasar, "Maukah kamu pergi sendiri, atau aku akan menendangmu? Kamu pilih. Ayo pergi dulu, kita tetap menahan Jun Jiu." Yan Hai membujuk Jun Xiaolei dan Wang Qianghe lewat, tetapi dia sendiri tidak pergi. Dia berdiri di dekat jembatan kayu dan menghunus pedangnya. "Jun Jiu, kamu pergi, aku akan tinggal dan menghancurkan jembatan. Datang." Dari kejauhan, teriakan tentara yang mengejar terdengar. "Jun Jiu Xiu akan melarikan diri, kami datang." Ada 40 atau 50 orang dalam kelompok yang dipimpin oleh Tetua Jianzong dan Tetua Chang Haizong. Saat mereka melihat jembatan kayu di belakang Jun Jiu dan yang lainnya, ekspresi mereka jelek. Penatua Jianzong berkata, "Jun Jiu, kamu tidak bisa melarikan diri, kamu sebaiknya patuh dan tangkap dia dengan tangan terikat. Yan Hai, kamu bajingan, cepat dan bantu tangkap Jun Jiu bersama-sama. Aku tidak bisa membalas kebaikanku dengan balas dendam." Yan Hai menggelengkan kepalanya. Tetua Jianzong yang marah menatap, "Yan Hai, maksudmu kami akan membalas kebaikan kami dengan balas dendam?" Bab 274. Bukan begitu. Jun Jiu mencibir dan menatap kerumunan dengan nada sembrono dan menghina. Jun Jiu secara pribadi menusuk daun ara, dan wajah Jianzong dan Chang Haizong menjadi sangat jelek dalam sekejap. Jun Xiaolei menyela dan berkata, "Kamu Jianzong dan Chang Haizong tidak mampu menyinggung tawanan surgawi, jadi kamu menyusahkan Tian Wuzong. Tak tahu malu dan tak tahu malu." Menatap dan memarahi. Jun Xiaolei tidak takut, "Tangkap aku dulu. Kemarilah, paman kecil, sama saja saat kita memutuskan jembatan di sini." Wang Qiang berdiri di tepi jembatan dan berteriak pada Jun Jiu dengan cemas. Jun Jiu Xiu ingin melarikan diri. Penatua Jianzong melambaikan tangannya, dan semua orang segera menyebar dan mengepung Jun Jiu dan Yan Hai. Di depan adalah musuh yang mengincar harimau, dan di belakang mereka ada tebing dan jembatan kayu. Dengan mata dingin, Jun Jiu menggosok gagang pedangnya dengan ujung jarinya. Dia berbicara dengan dingin, "Jun Xiaolei, Wang Qiang, aku akan menahan mereka, kamu hancurkan jembatan dulu." Petik 2. Oke. Jun Xiaolei dan Wang Qiang segera menghunus pedang mereka dan mulai mematahkan jembatan. Ada 5 kunci jembatan, selama kamu menyimpan yang terakhir agar Jun Jiu datang, itu sudah cukup. Jianzong, Chang Haizong dan yang lainnya menemukan niat Jun Jiu dan ingin segera menghentikannya. Namun, mengambil langkah maju, Jun Jiu mengangkat pedang bulan putihnya dan menunjuk ke arah mereka. "Mau menghentikannya, lewati aku dulu." "Jun Jiu, kamu gila sekali. Kamu berani berbicara omong kosong di depan kami seperti bayi bau. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit dan bumi tebal. Biarkan aku memberimu pelajaran." Tetua Jianzong selesai berbicara, dan bergegas menuju Jun Jiu dengan pedang terhunus. Penatua Chang Haizong berkata, "Semuanya naik bersama." Lusinan orang bergegas, pemandangannya mengerikan. Yan Hai memegang gagang pedang dengan erat, mengendalikan lengkungan pergelangan tangannya yang bergetar. Dia berjalan ke Jun Jiu. "Jun Jiu, aku akan bertarung berdampingan denganmu." Meong, Xiao Hu mengertakkan cakarnya dan siap untuk pergi. "Jun Jiu, pergi habis-habisan." Sekelompok orang, murid biasa Jianzong membentuk formasi pedang, dan murid Chang Haizong membantu menghalangi mundurnya Jun Jiu. Jianzong dan para tetua Chang Haizong menyerang Jun Jiu dengan ganas. Tetapi siapapun yang bisa menjadi sesepuh adalah guru spiritual tingkat 6, apapun yang terjadi. Tetapi sekelompok orang tidak dapat menangkap Jun Jiu. Mereka melihat sosok hantu Jun Jiu, dan arah pedang panjang itu hanyalah hantu. Jun Jiu terlalu cepat, dia tidak menghadapi mereka sama sekali, dia hanya menyeret mereka seperti kucing menggoda tikus. Ketika salah satu dari mereka ingin bergegas melintasi jembatan kayu untuk menghentikan Jun Xiaolei dan yang lainnya agar tidak merusak jembatan, Jun Jiu pasti akan menendangnya dari tebing. Sekali dua kali, lambat laun para murid tidak berani menagih lagi. "Jun Jiu, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan membunuhnya." Mendengar suara itu, Jun Jiu mendongak dan melihat Yan Hai ditangkap oleh sesepuh kedua Jianzong. Pedang tajam ditekan ke leher Yan Hai, dan dagingnya dipotong dengan paksa, dan darah mengalir keluar.
Mengancamnya, Jun Jiu bahkan tidak melihatnya, hanya mencibir dan memegang pedangnya. Lakukan, aku tidak ada hubungannya dengan hidup atau matinya. Kamu, tetua kedua Jianzong tidak menyangka Jun Jiu mengatakan itu. Melihat Yan Hai lagi, dia tidak terlihat kecewa tapi lega. Tetua kedua Jianzong sangat marah sehingga dia ingin memuntahkan darah. Apa gunanya membuatmu menjadi pengkhianat? Keluar, ingin membunuh Yan Hai, tetapi memikirkan hubungan antara Yan Hai dan Tuan Jianzong, dia hanya bisa menahan dan menendang Yan Hai ke samping naik. Penatua kedua Jianzong mengertakkan gigi dan menatap Jun Jiu dengan kejam. Bakar jembatan kayunya, biarkan aku melihat bagaimana dia bersembunyi. Oh tidak, Xiao Hu melompat ke sisi Jun Jiu, kekhawatiran muncul di pupil kucing itu. Bagaimana jika jembatan kayu itu terbakar dan pemiliknya belum juga lewat? Pada saat itu, bukankah itu kura-kura di dalam guci? Murid Jianzong dan Chang Haizong segera membakar. Jembatan kayu itu terbuat dari kayu, dan kering, begitu api padam, langsung terbakar, dan tidak ada waktu untuk menghentikannya. Di seberang Jun Xiaolei dan Wang Qiang menjadi gila, tetapi mereka tidak bisa datang. Hahaha, Jun Jiu, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri sekarang. Kamu tidak punya tempat tujuan. Petik 2, tidak, ada cara lain. Aku membunuhmu dan kamu masih bisa pergi, mati dengan satu pedang. Jun Jiu menyerang dengan keras, dan sekelompok murid langsung terbunuh oleh pedang mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Ketika para tetua dari kedua belah pihak kembali sadar, Jun Jiu telah membunuh 7 atau 8 murid berturut-turut. Dia seperti hantu, membunuh orang tidak terlihat dan sulit untuk dilawan. Penatua Jianzong terkejut, hentikan dia. Tersedak, ledakan, boom, semua jenis suara pedang yang beradu dan menyerang, orang bisa membayangkan intensitas pertempuran hanya dengan mendengarkan suaranya. Xiao Hu mendongak dan melihat rok ungu Jun Jiu sudah berlumuran darah. Ada darah Jianzong dan Chang Haizong, serta darahnya sendiri. Engah, Penatua Jianzong menikam bahu Jun Jiu dengan pedang, dan darahnya menyembur keluar. Tanpa mengubah wajahnya, Jun Jiu dengan dingin menendang pergi tetua Jianzong. Berbalik, Bai Yue berdiri di belakangnya, memblokir serangan diam-diam dari tetua Chang Haizong. Berjuang keras melawan sekelompok guru spiritual tingkat tinggi, Jun Jiu tidak memiliki keuntungan setelah terluka dan melambat. Nona Jun, Leng Yuan berdiri di puncak pohon, mengerutkan kening. Dia selalu siap bergerak untuk menghentikan bahaya ini. Namun sebelum bergerak, Jun Jiu hanya bisa mengintervensi saat dia tidak bisa lagi menghadapinya. Ini perintah Jun Jiu. Leng Yuan sedang dalam suasana hati yang rumit. Jika itu orang lain, yang mana bukan perlindungan Jiao Didi, yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka mulut untuk memesan. Tapi Nona Jun sendirian, kuat dan percaya diri, sembrono dan memberontak. Justru karena inilah tercipta Jun Jiu yang unik dan membuat tuannya tenggelam. Leng Yuan dengan tulus mengagumi Jun Jiu yang masih terluka dan masih memiliki gaya serangan yang brutal dan ganas. Melihat bekas luka di tubuh Jun Jiu bertambah satu demi satu, Xiao Hu meraung cemas. Suaranya seperti harimau, memekakkan telinga. Darahnya mendidih, dan tubuh Xiao Hu berubah menjadi kucing raksasa besar dengan kilatan cahaya putih. Dikatakan sebagai kucing, tetapi penampilan Xiao Hu jelas lebih mirip harimau, tetapi tidak ada pola harimau. Xiao Hu bergegas mendekat dan menamparkan Chang Haizong yang lebih tua di bawah cakarnya ke dalam saus daging. Ekor panjang menyapu seperti cambuk, mengirim sekelompok orang terbang. Mata Leng Yuan melebar, apakah Xiao Hu mengaktifkan darah harimau putih? Ketika Jun Jiu melihatnya, dia mengangkat alisnya dengan heran. Xiao Hu menatap tajam ke arah kerumunan, dan mengelilingi Jun Jiu dengan tubuhnya. Sepasang mata berair memandangi luka di tubuh Jun Jiu, ia ingin menjilat Jun Jiu. Tapi memikirkan duri di lidahnya, aku khawatir jika dia menjilat Jun Jiu, kulitnya akan terkelupas terlebih dahulu. Menahan, Xiao Hu menatap Jianzong dan Chang Haizong, memamerkan giginya dan menggeram. Hanya saja, mereka menyakiti tuannya. Xiao Hu tidak menunjukkan kekuatannya. Kamu pikir aku kucing yang sakit? Mengaum dengan raungan, petir Xiao Hu keluar. Saya melihat bahwa Xiao Hu, yang setinggi dinding berwarna putih, lewat cakarnya yang tajam, mulut harimau, dan ekor panjangnya berubah menjadi senjata satu demi satu. Terdengar jeritan dan jeritan ngeri dari kerumunan. Apa ini? Tolong, jangan kesini, jangan. Tolong, ini monster, semuanya, lari.
Bab 275. Jangan bunuh aku. Murid laki-laki dari kaki Jianzong gemetar, wajahnya sangat ketakutan. Dia melihat ke arah kucing besar di dekatnya, dan sangat ketakutan hingga celananya cepat basah. Bentak, dia menamparkan murid laki-laki yang terbang dengan cakarnya, dan Xiao Wu menyeka kakinya dengan jijik. Kau takut buang air kecil, pengecut. Mengangkat kepala kucing lagi dan melihat sekeliling, Xiao Wu puas melihat orang itu tergeletak di tanah. Entah mereka ditampar sampai mati oleh cakarnya, atau mereka dirusak setengah mati olehnya, dan tidak ada dari mereka yang bisa berdiri. Akhirnya puas, Xiao Wu menoleh untuk melihat tuannya, dan berjalan dengan hati-hati, meong gelombang-gelombang. Jun Jiu mengambil ramuan dan bermeditasi, dan terhuyung-huyung oleh gosokan lembut Xiao Wu. Reaksi Xiao Wu lebih cepat, dan sebuah cakar muncul di depan Jun Jiu. Jika Jun Jiu jatuh, dia juga bisa memeluk pemiliknya, dan pacar kucingnya juga sangat kuat. Xiao Wu berpikir dengan gembira, tetapi sama sekali lupa bahwa itu adalah pelakunya. Jun Jiu menatap ras baru ini yang tidak terlihat seperti kucing. Menyentuh dagunya, Xiao Wu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Meong, Xiao Wu memiringkan kepalanya dan berpura-pura polos dan menyedihkan. Dia mengeong dan berkata, Tuan, Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya telah berubah hanya karena wajah saya gemuk. Tuan, tidakkah kamu mencintai kekasih kecilmu? Jun Jiu, sepertinya benar, karena wajahnya persegi dan gemuk. Tapi tulangnya juga akan gemuk. Bisakah cakar menjadi lebih gemuk? Bisakah Anda belajar cara memanggil harimau saat Anda bertambah besar? Jika bukan karena tubuh seputih salju Xiao Wu tanpa garis apapun, Jun Jiu tidak dapat menahan kecurigaan bahwa Xiao Wu telah tumbuh dewasa dan berubah menjadi harimau putih, bukan kucing. Merasa bersalah setelah dicermati oleh Jun Jiu, Xiao Wu langsung mengeong dan berkata, Tuan, aku akan membawamu melompat ke sana. Tanpa jembatan kayu, meski tebingnya lebar, masih ada jarak yang bisa dilompati Xiao Wu, sungguh lelucon. Di sisi lain tebing, teriakan Jun Xiaolei dan Wang Qiang tidak pernah berhenti. Apinya terlalu panas, dan asap mengepul lagi, dan mereka sama sekali tidak bisa melihat situasi di sisi lain tebing. Akhirnya, setelah Jun Jiu menjawab bahwa mereka telah menyelesaikannya, mereka berdua menghela nafas lega. Mendengar Jun Jiu mengatakan bahwa Xiao Wu akan membawanya, Jun Xiaolei dan Wang Qiang saling memandang. Wang Qiang bingung, apa arti dari paman kecil ini? 5 kecil, sangat kecil, bagaimana kamu bisa membawa paman kecil ini ke sini? Mata Jun Xiaolei menutup mulutnya dan tersenyum, dengan licik merahasiakannya. Wang Qiang belum melihat tubuh asli Xiao Wu. Dia menjelaskan bahwa Wang Qiang mungkin tidak mempercayainya, mengapa tidak membiarkan dia melihat sendiri. Xiao Wu besar, putih dan cantik, itu mengejutkan. Xiao Wu, jelas agung, mendominasi seperti seorang master. Wang Qiang tidak mengerti teka-teki apa yang dijual Jun Xiaolei. Dia meregangkan lehernya, berdiri berjinjit lagi, dan memanjat pohon besar untuk mencoba yang terbaik untuk melihat ke sisi lain tebing. Mengapa paman kecil dan balita tidak datang? Di sisi lain tebing, Xiao Huban berjongkok dan menjulurkan ekornya untuk dijadikan tangga bagi Jun Jiu. Meong gelombang tuan, ayo, Xiao Wu akan membawamu terbang ke sana. Lompat saja, apa yang kamu terbangkan? Jun Jiu tersenyum. Xiao Wu mengedipkan matanya, mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, Tuan, Xiao Wu benar-benar bisa terbang. Belum, tapi di masa depan, saya pasti bisa terbang, dan saya bisa terbang bersama guru. Jun Jiu, oke, aku akan menunggu hari ini. Ketika dia hendak naik ke punggung Xiao Wu, bulu di punggungnya tiba-tiba berdiri, dan dia merasakan bahaya yang mematikan dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Semuanya terjadi dalam sekejap, terlalu cepat bagi orang untuk bereaksi. Dengarkan satu saja, pada saat yang sama, dia mendengar suara nyaring, Jun Jiu, pergilah ke neraka. Saat Jun Jiu memegang Bai Yue dengan erat, dia diliputi oleh warna putih yang luar biasa di depan matanya. Xiao Wu menerkam ke depan, menutupi Jun Jiu dengan perut lembut dan rambut halusnya. Mengaum, Xiao Wu melindungi Jun Jiu terlebih dahulu, ia menggeram dan mengangkat kepalanya, pupilnya membentuk garis. Sombra cepat, kecepatan Xiao Wu bahkan lebih cepat. Cakar tajam keluar dari bantalan daging, dan menamparkan orang yang datang dengan keras. Bang! Suara ledakan bergema di langit dan bumi.
Gelombang suara bergulir meledak, dan gelombang api yang meledak langsung padam, dan asap hitam juga terkoyak ke udara tipis. Di sisi lain tebing, Jun Xiaolei dan Wang Qian terkejut dan jatuh ke tanah. Kekuatan yang luar biasa, ini adalah pukulan kekuatan penuh dari guru spiritual tingkat 9, dan itu akan menghancurkan orang mati. Jun Jiu ditekan oleh Xiao Wu, dan hanya merasakan suara ledakan di sebelah telinganya, dan tubuh Xiao Wu bergetar 2 kali. 5 kecil, ada dengungan kosong di kepalanya, dan Jun Jiu segera merangkak keluar dari bawah perut Xiao Wu. "Mel, Tuan, aku baik-baik saja." Xiao Wu berpura-pura kuat, tapi Jun Jiu hanya bisa mendengar kelemahannya, dan melihat darah merah yang mencolok di sudut mulut Xiao Wu. Itu tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Xiao Wu terluka, dengan merah di matanya, Jun Jiu berdiri di depan Xiao Wu dan berbalik untuk melihat. Di seberang, Master Jianzong berdiri di sana, dia tertawa menyeringai dan menatap Jun Jiu. "Master Sekte Jianzong, Jun Jiu, kamu tidak bisa melarikan diri. Apakah kamu pikir bajingan ini bisa menyelamatkanmu?" Petik 2, sialan kamu. Suara dingin dan haus darah itu penuh dengan niat membunuh. Tuan Jianzong sama sekali tidak memperhatikan ancaman Jun Jiu. Dengan setengah dari wajahnya ditutupi dengan pembuluh darah hitam pekat, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Menatap Jun Jiu dan tertawa, hahaha. "Jun Jiu, tidak peduli seberapa menantang, jahat, atau jeniusnya kamu. Kamu tidak bisa melawan sekte ini." "Sekte, kamu apa itu? Tapi jika kamu bisa membunuh seorang jenius sepertimu, sekte ini memiliki semua pembicaraan dalam hidup ini." "Hahaha, mati." Tuan Jianzong menyeringai. Kekuatannya sebagai guru spiritual tingkat 9 abis, dan Jun Jiu hancur di bawah tekanan badai. Pada saat ini, suara Leng Yuan datang, dan dia berkata, "Nona Jun, saya menyinggung Anda." Leng Yuan mengulurkan satu jari dan meletakkannya dengan ringan di bahu Jun Jiu. Dia mundur, dan dalam sekejap dia bertukar tempat dengan Jun Jiu. Mendongak dan melihat Master Sekte Jianzong mendekat, Leng Yuan mengangkat kakinya dan menendang. Boom, puff. Serangan guru spiritual tingkat 9 dari Tuan Jianzong hanyalah sesaat di depan Leng Yuan, dan dia bahkan tidak meniup rambutnya. Menendang penguasa Sekte Feijian, Leng Yuan berbalik bahkan tanpa melihat. Sekilas, Leng Yuan tertegun. Saya melihat Jun Jiu berjongkok di depan Xiao Wu, mengangkat tangannya untuk membelai kepala Xiao Wu dengan lembut. "Mel!" Gelombang Xiao Wu berteriak pelan, menggosok telapak tangan Jun Jiu, mata kucingnya penuh keengganan dan kenyamanan untuk Jun Jiu. Saat berikutnya, Xiao Wu menghilang di depan matanya sebagai sedikit cahaya bintang. Murid melebar, dan Leng Yuan tersentak. Xiao Wu menghilang. Leng Yuan. Jun Jiu berdiri dan menatap Leng Yuan, matanya sangat dingin, kejam dan kejam. Leng Yuan bertemu dengan mata sang Jun Jiu, dan tubuhnya membeku. Dia segera berkata, "Aku telah mematahkan tulangnya, jadi dia tidak bisa bergerak sekarang. Nona Jun, tangani saja." "Oke." Jun Jiu berjalan menuju Tuan Jianzong. Dia bahkan tidak melihat ekspresi Master Sekte Jianzong. Dia mengangkat kakinya dan menginjak betis Sekte Master Jianzong. Sedikit demi sedikit dengan paksa menghancurkan tulang. Mendengarkan teriakan Master Sekte dengan acuh tak acuh dan kejam, Jun Jiu berkata, "Hal yang paling tak tertahankan di dunia adalah seseorang menggertak kucingku." Bersambung.